Sahabat Shalom adik-adik. Sahabat Shalom. Puji Bapa Yahweh, kita bertemu kembali di ibadah Sabat yang kudus Betul. ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, kali ini akan memimpin kita di dalam doa. Ya. Oke adik-adik semuanya, siapkan hatinya, angkat tangannya. Kita mau mulai ibadah kita. Kita satu dalam doa. Aba Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Mesias, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami kembali lagi pada hari Sabat ini. Kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah Engkau menyertai Bapa dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita memuji Bapa Yahweh ya. Udah siap? Siap dong. Ayo semangat. Yuk. Hari ini hari yang telah dijadikan Yesus, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Yesus, mari kita bersuka dalam Yesus, bersuka dalam Yesus, bersuka dalam Yesus, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Yesus, sekarang bersuka, bersuka citalah. Tak keluar ke Yesus, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Yesus. Ku cinta keluarga Yesus, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Yesus. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Yesus. Adik-adik, kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita memuji Bapa Yahweh, kita menyembah Bapa Yahweh, angkat tangannya, tutup matanya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Shabbat Shalom adik-adik. Puji Bapak Yahweh, Kak Putri bersyukur banget kita semua bisa berkumpul lagi bersama-sama ya. Sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman, sebelum Kak Putri cerita, kita mau berdoa dulu adik-adik. Nah, oh ya sebelum itu Kak Putri mau tanya dulu deh, adik-adik apa kabarnya semuanya? Pasti luar biasa dong ya. Pasti semuanya baik-baik aja dalam perlindungan Bapak. Semuanya pasti luar biasa baik. Oke, kita sekarang mau satu dalam doa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak Yahweh Elohim dalam Tuhan Yesus Hamasiah, terima kasih Bapak. Kami ucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami semuanya dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun saat ini Bapak. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah firman-Mu ini supaya dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkatilah Kak Putri yang membawakan firman agar sesuai dengan kehendak Bapak. Dan juga Bapak berkati adik-adiknya agar dapat mendengarkan dengan baik. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, Kak Putri telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum Kak Putri cerita, Kak Putri mau nanya dulu, ada yang tahu nggak hari ini kita lagi merayakan hari raya apa? Kak Putri kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya betul, kita lagi merayakan hari raya Pesak. Nah Pesak itu apa sih Kak? Pesak itu adalah hari raya kematian Tuhan Yesua. Nah Kak Putri mau ceritain sebelumnya, pasti adik-adik udah pada denger kan cerita tentang kematian Tuhan Yesua ya. Nah Kak Putri sekarang mau merefresh, artinya Kak Putri mau cerita ulang lagi supaya adik-adik ingat cerita tentang kematian Tuhan Yesua. Oke, nah jadi adik-adik setelah perjamuan Paskah yang diadakan oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang sebelumnya kalian udah diceritain, yang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu loh adik-adik. Nah setelah itu Tuhan Yesus mau berdoa. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Berdoanya di mana? Di taman tempat biasa Tuhan Yesus berdoa. Taman namanya Taman Getsemani. Apa? Taman Getsemani. Nah, Tuhan Yesus sama beberapa murid-muridnya pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus mau berdoa gitu di sana. Nah, pada saat Tuhan Yesus berdoa di sana, datang deh prajurit-prajurit nih. Mereka datang menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi berdoa, tiba-tiba ditangkap adik-adik. Itu berdoanya lagi malam-malam ya, malam menjelang pagi gitu adik-adik. Tuhan Yesus ditangkap sama prajurit-prajurit itu gitu. Akhirnya setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus besok paginya dibawa ke Pontius Pilatus. Siapa itu Pontius Pilatus? Pontius Pilatus itu adalah gubernur Romawi gitu. Gubernur itu adik-adik seperti contohnya nih kalau Jakarta, Kak Putri kan tinggal di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta gubernurnya itu adalah Pak Anies Baswedan. Nah, Pontius Pilatus kayak gitu. Dia adalah gubernur Romawi gitu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus itu untuk apa? Untuk diadili. Jadi untuk minta supaya Pontius Pilatus menghukum Tuhan Yesus ini gitu loh adik-adik. Akhirnya dibawa nih ke Pontius Pilatus gitu. Nah terus Pilatus ini bingung kan, kenapa kalian semua membawa orang ini kepadaku gitu loh. Dia nanya, kenapa nih kok nih orang dibawa-bawa ke aku, mau ngapain gitu. Karena dia nggak tahu adik-adik, tiba-tiba mereka datang gitu ke Pilatus membawa Tuhan Yesus. Nah mereka mau Tuhan Yesus diadili gitu. Mereka bilang nih, mereka mulai menuduh Tuhan Yesus, katanya dia menyesatkan banyak orang, dia melarang orang untuk membayar pajak kepada kaisar, dan dia mengatakan dia adalah raja gitu. Terus habis itu Pilatus nanya, Pilatus bingung karena Tuhan Yesus itu nggak kelihatan seperti orang jahat gitu, dia nggak terlihat seperti penjahat gitu. Akhirnya dia nanya kepada Tuhan Yesus gitu, engkaukah raja Yahudi gitu. Terus Tuhan Yesus jawab, iya aku adalah raja gitu. Nah terus imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat terus menerus menuduh Tuhan Yesus terus adik-adik. Tuhan Yesus tuh dituduh-tuduh, difitnah gitu loh. Padahal dia kan tidak seperti itu ya. Kita tahu Tuhan Yesus itu baik. Tapi Tuhan Yesus tetap diam walaupun dituduh-tuduh, difitnah gitu, dia tetap diam adik-adik. Nah terus Pilatus tanya nih kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus, apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan gitu? Kenapa kamu diem aja gitu loh? Ayo dong, kamu ngomong dong, lakukan pembelaan dong, kasih supaya aku percaya kalau kamu bukan orang jahat,
kamu harus ngomong gitu. Tapi Tuhan Yesus tetap diam adik-adik. Tuhan Yesus tidak berbicara apapun gitu, karena saat itu Tuhan Yesus itu mau menanggung dosa seluruh manusia, dosa orang-orang di dunia gitu. Makanya Tuhan Yesus diam aja, tetap diam walaupun dituduh-tuduh dan disudutkan gitu adik-adik gitu. Nah terus akhirnya Pontius Pilatus jadi bingung, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dia mau bebasin Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus nggak ngomong. Tuhan Yesus tetap diem, kayak walaupun orang nuduh-nuduh, jadi dia nggak ada alasan untuk membela Tuhan Yesus gitu loh adik-adik. Akhirnya ya udah, karena dia ingat, Pilatus ingat kalau besok itu adalah hari Paskah, maka saatnya dia harus membebaskan satu orang tawanan. Gini loh adik-adik, jadi zaman dulu itu setiap hari Paskah ada satu tahanan yang dibebaskan. Tahanan itu orang yang dipenjara, orang jahat yang dipenjara adik-adik. Itu ada yang dibebaskan setiap hari Paskah di sana. Nah saat itu ada penjahat namanya Barabas gitu. Dia adalah pembunuh, seorang pembunuh. Nah, terus Pilatus akhirnya tanya aja deh ke rakyat-rakyat gitu. Siapa yang mau karena besok hari raya Paskah, siapa nih yang mau dibebasin? Yesua apa Barabas gitu. Dia tanya kepada rakyat-rakyat, kepada imam-imam gitu yang ada di situ, ahli-ahli Taurat. Mereka dengan sama-sama gitu jawab, Barabas aja yang dibebasin, Barabas aja, jangan Yesua, jangan Yesua gitu. Habis itu akhirnya karena semua orang bilangnya kayak gitu, Pontius Pilatus mau nggak mau akhirnya dia bebasin Barabas, walaupun Barabas itu orang jahat ya, pembunuh gitu. Akhirnya Barabas dibebasin, terus Tuhan Yesus diserahkan kepada prajurit-prajurit untuk disalib akhirnya. Nah setelah diserahkan kepada serdadu-serdadu atau prajurit-prajurit itu, nah akhirnya mereka menanggalkan jubah yang Tuhan Yesus pakai, terus dipakaikan jubah warna ungu. Terus Tuhan Yesus kepalanya dipakein mahkota dari duri adik-adik. Itu tajam ya, duri itu tajam gitu. Dipakein di kepalanya, ditaruh di kepalanya, dan kepalanya berdarah, ngeluarin darah gitu. Nah terus abis itu Tuhan Yesus juga dikasih kayak ada kayu gitu panjang, dikasih seperti tongkat. Jadi terus mereka mengolok-olok, mengejek-ejek Tuhan Yesus, katanya, lihat nih semuanya nih, ini nih raja orang Yahudi nih, oh gitu. Semuanya pada mengolok-olok Tuhan Yesus gitu. Tapi Tuhan Yesus tetap diam. Dalam hatinya Tuhan Yesus tetap mengampuni apa yang mereka lakukan gitu adik-adik. Walaupun mereka jahat kepada Tuhan Yesus tetap mengampuni gitu. Setelah itu juga Tuhan Yesus dicambuk gitu. Dicambuk tuh apakah? Dicambuk itu kayak dipukul gitu adik-adik, tapi pakai barang yang tajam gitu. Dipukul ke badannya gitu. Sampai-sampai badannya berdarah-berdarah, luka-luka gitu, mengeluarkan darah gitu. Kasihan banget ya adik-adik ya. Tapi itu Tuhan Yesus lakukan memang untuk menebus dosa manusia gitu. Dia tetap diam, dia tetap menerima dan mengampuni semua orang yang melakukan hal-hal jahat pada saat itu kepadanya. Setelah pukul 11, kira-kira pukul 11 gitu adik-adik, Tuhan Yesus dibawa keluar kota untuk disalib menuju bukit Golgota, tempat Tuhan Yesus disalib gitu. Tuhan Yesus kan udah dipukulin nih adik-adik ya, tadi badannya luka-luka gitu, kepalanya juga berdarah gitu, tapi dia harus tetap memikul salib. Salibnya itu berat banget loh adik-adik. Lemari dari kayu yang itu kan berat ya. Ini lebih berat lagi salibnya, berat banget. Tuhan Yesus udah luka-luka, badannya luka-luka, berdarah, tapi dia tetap harus memikul salib ke Golgota. Golgota itu jauh banget ya adik-adik ya, dari tempat Pontius Pilatus itu jauh banget Golgota gitu. Dia harus tetap memikul salib. Nah di perjalanannya gitu banyak orang juga ngikutin Tuhan Yesus nih, sambil mengolok-olok dia di jalan gitu. Tapi Tuhan Yesus tetap diam terus sambil membawa salib gitu adik-adik, karena dia memang harus melakukan itu kan gitu. Terus habis itu setelah di tengah-tengah gitu, Tuhan Yesus sempat nggak kuat gitu adik-adik bawa salibnya, nggak kuat angkatnya, nggak kuat bawanya lagi gitu. Tiba-tiba datang seseorang namanya Simon dari Kirene, dia membantu Tuhan Yesus untuk membawa salib, sempat membantu gitu, bantuin sedikit gitu Tuhan Yesus untuk sambil jalan lagi bawa salib gitu adik-adik. Nah setelah mereka sampai di bukit Golgota, Tuhan Yesus dipaku nih, tangannya disalib gitu ya adik-adik ya, kiri dan kanan itu tangannya dipaku, disalib gitu. Nah di sebelahnya Tuhan Yesus itu ada dua salib lagi, untuk ada dua penjahat lagi di sebelah kiri dan sebelah kanan juga disalib bersama Tuhan Yesus saat itu gitu. Nah di atas kepalanya Tuhan Yesus ada kayak kayu gitu adik-adik. Nah tulisannya adalah, inilah raja orang Yahudi, tapi dalam bahasa Ibrani ya, tulisannya kayak gitu di atasnya. Terus abis itu orang-orang yang berdiri di dekat salib Tuhan Yesus itu nggak merasa kasihan, nggak ngelihat Tuhan Yesus dipaku, disalib, sakit kayak gitu. Mereka nggak ada yang kasihan adik-adik gitu. Mereka malah mengolok-olok Tuhan Yesus, katanya
di orang aja dia menyelamatkan orang-orang, tapi masa dia nggak bisa menyelamatin dirinya sendiri sih? Kalau dia memang raja, dia bisa dong menyelamatkan dirinya sendiri. Kita bakal percaya kalau dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kita bakal percaya kalau dia raja. Tapi ini enggak tuh, masa ngaku-ngaku raja tapi kayak gitu, nggak bisa nyelamatin diri sendiri gitu-gitu. Adik-adik semuanya pada mengolok-olok Tuhan Yesus pada saat itu, tapi Tuhan Yesus tetap diam adik-adik, tetap melakukannya gitu. Kemudian adik-adik setelah beberapa lama Tuhan Yesus disalib, langit, tiba-tiba langit nih jadi gelap banget gitu. Nah terus orang-orang juga udah pada takut gitu. Banyak orang yang pulang dari Golgota, pergi dari Golgota pada takut gitu adik-adik. Tapi ada beberapa orang yang masih tetap di situ. Mereka adalah pengikut Yesus. Mereka nggak mau Tuhan Yesus sendirian. Akhirnya mereka temenin gitu. Walaupun langitnya gelap, serem gitu adik-adik, tapi mereka tetap temenin di situ. Mereka tetap setia gitu adik-adik. Nah pada saat itu walaupun ada beberapa orang yang masih di situ, tapi Tuhan Yesus merasa sendirian gitu adik-adik. Pada saat itu Tuhan Yesus tetap merasa sendirian. Dia kan juga manusia ya, ada rasanya tetap di hatinya sedih gitu, merasa sendirian. Akhirnya dia berdoa nih seperti yang ada dalam Mazmur gitu. Dia berdoa dalam bahasa Ibrani, berkata dalam bahasa Ibrani, Eli Eli lama sabatani, artinya adalah Tuhanku Tuhanku, Elohimku Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Dia berkata seperti itu. Nah mendengar itu ada seorang prajurit berlari, dia mengambil kayak bunga gitu adik-adik, terus dicelupin ke anggur tapi asem gitu, anggur tapi asem dicelupin ke situ, terus abis itu ditancepin gitu adik-adik kayak ke tongkat panjang gitu, terus dikasih dia ke Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus kan disalib ya, jadi tinggi gitu, dikasihin ke Tuhan Yesus, ke mulutnya Tuhan Yesus. Terus akhirnya Tuhan Yesus meminumnya gitu adik-adik, karena Tuhan Yesus kehausan gitu. Nah setelah itu Tuhan Yesus tahu waktunya sudah genap, bahwa dia telah berkorban di situ untuk menebus dosa-dosa manusia gitu. Di kayu salib dia berkorban adik-adik, dipukul, dicaci maki, diolok-olok, diejek-ejek sama orang-orang gitu. Dia itu berkorban, semuanya melakukan itu untuk siapa? Untuk semua manusia, untuk kamu, untuk adik-adik, untuk Kak Putri juga, untuk mama papa, untuk semuanya adik-adik. Dia berkorban melakukan itu. Tuhan Yesus luar biasa banget ya adik-adik ya. Nah terus habis itu pada saat itu setelah Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring gitu dan menyerahkan nyawanya, tabir bait suci di Yerusalem, bait suci itu seperti kayak gereja gitu ya adik-adik, terbelah dua dari atas ke bawah gitu, terbelah dua gitu adik-adik. Terjadilah gempa, akhirnya gempa gitu adik-adik. Setelah itu gempa dan bukit-bukit batu gitu juga terbelah, ada kayak timbunan-timbunan batu gitu juga terbelah adik-adik. Nah kepala pasukan yang menjaga Yesus saat itu juga melihat gempa bumi dan semuanya kan jadi kayak bukit-bukitnya terbelah gitu. Ada beberapa prajurit yang lihat di situ, akhirnya mereka percaya bahwa oh ya ini ternyata dia adalah anak Tuhan yang dari sorga, berarti bener nih, berarti ini bener, orang ini bener, dia bukan penjahat gitu. Mereka akhirnya percaya setelah melihat itu, setelah gempa bumi dan kekacauan saat itu adik-adik. Oke, setelah itu adik-adik, pada waktu hampir malam datanglah ada seorang kaya dari Arimatea, namanya adalah Yusuf. Nah Yusuf ini adalah salah satu pengikut Yesus gitu adik-adik, waktu dulu Tuhan Yesus masih mengajar-ngajar gitu-gitu. Nah Yusuf ini adalah salah satunya pengikutnya gitu. Nah dia mempunyai sebuah taman yang tidak jauh letaknya dari Bukit Golgota. Nah di situ bisa digunakan untuk kuburan gitu. Akhirnya dia izin, dia pergi ke Pontius Pilatus yang gubernur tadi nih adik-adik, yang awal dia pergi ke sana ke Pilatus menghadap untuk minta izin bahwa dia mau menurunkan tubuh Tuhan Yesus yang di kayu salib untuk dikuburkan. Karena pada saat itu Tuhan Yesus udah mati ya adik-adik ya, udah mati di kayu salib ya. Jadi dia minta izin untuk diturunkan dan mau dia kubur gitu di tempatnya dia itu. Akhirnya dibolehin sama Pontius Pilatus, katanya baiklah gitu. Akhirnya mereka pergi untuk menurunkan tubuh Tuhan Yesus yang di kayu salib. Setelah diturunkan, Tuhan Yesus diselimuti dengan kain berwarna putih adik-adik dan dikuburkan di situ. Terus ditutup deh di kuburannya pakai batu yang besar gitu, ditutup.
Nah, ada beberapa orang, Maria Magdalena dan Maria yang lain masih ada di seberang kubur Tuhan Yesus. Terus habis itu mereka sangat sedih banget mengingat apa yang telah terjadi kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah batu besar itu digulingkan adik-adik, beberapa orang setelah itu langsung pulang pergi ke rumah masing-masing gitu. Nah, adik-adik, cerita yang tadi Kak Putri ceritain itu adalah cerita tentang kematian Tuhan Yesus gitu. Itu cerita yang sedih banget ya adik-adik ya, karena Tuhan Yesus harus dipukulin, rela dipukulin sampai berdarah-darah, membawa kayu yang berat, disalib gitu sampai mati untuk kita semua gitu. Tapi itu adalah salah satu pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan, bukti bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar raja gitu loh adik-adik. Dia rela berkorban sakit-sakit demi kita semua. Nah, orang-orang di situ kan ada ya beberapa orang yang tadi yang mengejek Tuhan Yesus ya, kenapa kamu gak turun aja, kamu katanya raja, kamu bisa dong turun gitu. Tapi Tuhan Yesus gak mau, karena kalau Tuhan Yesus gak mati atas dosa-dosa manusia, maka dosa-dosa manusia tidak diampuni. Makanya Tuhan Yesus melakukan itu untuk menebus dosa-dosa manusia gitu adik-adik. Nah, apa yang tadi kita dengar itu adalah salah satu pengorbanan Tuhan Yesus ya, yang Tuhan Yesus lakukan untuk seluruh manusia. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus tuh rela ya mati demi menyelamatkan kita semua adik-adik gitu. Dan juga kita juga dapat merasakan kasih Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi seluruh manusia, mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Putri, bukan cuma 1-2 orang, tapi Tuhan Yesus mengasihi seluruh manusia gitu lah adik-adik. Makanya dia rela sampai mati gitu. Itu berarti menunjukkan kasihnya, seberapa besar sayangnya Tuhan Yesus sama kamu, sama adik-adik, sama Kak Putri juga. Tuhan Yesus sayang banget ya sama kita semua sampai rela mati gitu loh adik-adik. Nah, dari cerita yang tadi Kak Putri ceritain tadi adik-adik, kita dapat mengerti ya, berarti Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik, sayang banget sama Kak Putri, sayang sama mama, papa, semua om, tante, kita semua itu Tuhan Yesus sayang banget. Bukan cuma 1-2 orang, tapi semuanya manusia yang hidup itu Tuhan Yesus sayang. Makanya dia sampai benar-benar rela gitu adik-adik, berkorban mati untuk kita semua gitu. Itu salah satu bentuk kasihnya Tuhan Yesus terhadap kita semua, buktinya gitu loh adik-adik, bukti kasih sayangnya Tuhan Yesus gitu. Nah, makanya kita juga bersyukur Tuhan Yesus telah menebus apaan sih lo, gak jelas. Nah, makanya kita bersyukur ya adik-adik ya, Tuhan Yesus tuh sangat amat baik terhadap kita. Kita juga harus doa, datang kepada Tuhan Yesus dalam doa memohon pengampunannya juga ya adik-adik ya. Itu aja cerita dari Kak Putri hari ini tentang kematian Tuhan Yesus, tentang Hari Raya Pesak. Hak Sameak Pesak ya adik-adik semuanya, selamat merayakan Hari Raya Pesak kita bersama. Sekarang kita mau berdoa ya, tutup untuk firman-Nya yang tadi kita sudah dengar. Oke semuanya, ayo sikap berdoanya, angkat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Bapa Yahweh Elohim dan Tuhan Yesus Hamasia, terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu tadi Tuhan. Tuhan berkati Bapa firman-Mu agar menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan berkati agar kami selalu dapat bersyukur atas apa yang Engkau lakukan terhadap kami Bapa. Kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik Bapa. Terima kasih Bapa dan Tuhan Yesus Hamasia, kami telah berucap syukur. Tuhan berkati segala apapun yang kami lakukan ke depan Bapa, semuanya sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa dan Tuhan Yesus Hamasia, kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus Hamasia, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afi
Raba Afitoda